Maka lafaz hadisnya, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah larangan keras mendatangi para dukun. Dilarang keras oleh syariat, karena Allah menghukum orang yang mendatangi para dukun, solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Jadi bayangkan berapa solatnya itu. Solat 5 waktu 5 kali 40. Belum kalau dia solat sunnah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, makna hadis ini bukan berarti dia jadi bebas nggak perlu solat, tidak. Tetap dia harus solat, cuma dia nggak dapat pahala. Akan tetapi dia tidak kena dosa meninggalkan solat. Adapun kalau dia meninggalkan solat, ini lebih parah lagi. Meninggalkan adalah kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Jadi tetap dia harus solat, meskipun dia nggak dapat pahala. Karena kalau dia meninggalkan solat, kesalahannya akan lebih fatal. Meninggalkan solat adalah kekafiran. Jadi ini hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang mendatangi para dukun. Walaupun dia belum percaya, nggak percaya dengan para dukun itu. Dan kalau dia percaya, ini permasalahannya beda lagi, pembahasannya beda. Insya Allah kita sebutkan di hadis berikutnya. Sekarang kita baru bicara tentang orang yang datang ke dukun, tapi nggak percaya dukun. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia lakukan di awal Ramadan, ruginya besar sekali. Solatnya selama bulan Ramadan tidak diterima. Padahal bulan Ramadan hanya 30. Solatnya nggak diterima 40 hari. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita, sekedar mendatangi dukun saja dosanya sangat besar. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang percaya? Maka dijelaskan dalam hadis berikutnya. Dalam beberapa riwayat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Walil arba'ati wal hakim wa qal, dan diriwayatkan oleh imam yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Waqal, dan Imam Al-Hakim berkata, sahihun ala syartihima, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran
yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud hadis yang semisal secara mauquf, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beberapa riwayat menjelaskan tentang orang yang percaya kepada dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Ini termasuk pelaku dosa yang dikafirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sekaligus pelajaran bagi kita. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mengkafirkan. Tapi yang beliau kafirkan ya memang orang kafir. Yang tidak boleh itu mengkafirkan sesama muslim. Bahkan walaupun muslim itu pelaku dosa besar, asalkan dosanya bukan dosa kekafiran, bukan pula kesyirikan. Contoh, minum khamar, judi, riba, korupsi, itu semua dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi. Tapi kita nggak bisa mengatakan pelakunya kafir, karena itu bukan dosa kekafiran. Bahkan bid'ah pertama dalam Islam adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar itu, yaitu bid'ahnya Khawarij. Jadi kita pun paham pengkafiran itu ada dua. Pengkafiran yang wajib kita lakukan, yaitu mengkafirkan orang kafir, dan pengkafiran yang haram kita lakukan, yaitu mengkafirkan sesama muslim. Dia masih muslim walaupun dia pelaku dosa besar, lalu kita katakan dia kafir, maka itu adalah dosa besar. Tapi jemaah sekalian, tidak mengkafirkan orang kafir adalah kekafiran. Kalau ada seorang muslim mengatakan misalkan Yahudi itu nggak kafir, maka si muslim ini saat itu menjadi kafir. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silahkan buka buku dari madhab manapun, semuanya sepakat kalau ada orang muslim tidak mengkafirkan non muslim, maka saat itu yang muslim ini menjadi kafir. Disepakati seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena berarti dia menentang Al-Quran. Al-Quran mengkafirkan mereka, tapi dia nggak mau mengkafirkan mereka. Begitu pula dia menentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengkafirkan mereka, tapi dia tidak mengkafirkan mereka. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku muslim mengatakan kalau mengkafirkan non muslim itu radikal, itu teroris. Maka lihatlah hadis ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pengkafiran. Dan karena itulah beliau dibenci. Seharusnya kita bertanya-tanya, kok bisa ya orang yang paling mulia akhlaknya tapi sangat dibenci oleh orang kafir? Karena beliau suka mengkafir-kafirkan mereka, maka mereka pun marah. Kalau mereka marah karena mereka kafir, kok ada yang mengaku muslim ikutan marah? Subhanallah. Baru tadi saya baca Twitter, Wahabi mengkafirkan Yahudi. Yang mengkafirkan Yahudi adalah Wahabi. Subhanallah. Itu bukan ajaran Wahabi, itu ajaran Islam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Yahudi juga menyembah Uzair dan mengatakan Allah memiliki anak. Uzair adalah anak Allah kata mereka. Ini juga syirik. Syirik dalam sifat Allah, mensifatkan Allah seperti makhluk yang punya anak. Al-Quran yang mengkafirkan Yahudi. Itu bukan ajaran baru, tapi yang ngomong itu tokoh loh, tokoh sebuah ormas. Entahlah ormasnya ngakui nggak dia tokoh mereka, dianya ngaku-ngaku.
Al-Quran yang mengkafirkan Yahudi, dan ulama Islam seluruhnya sepakat. Nggak ada ulama Islam yang tidak mengkafirkan Yahudi. Bahkan ulama Islam juga sepakat, barang siapa tidak mengkafirkan Yahudi, saat itu dia menjadi kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendengarkan ulama beda pendapat, sholat tarawih ada yang sholat 8, ada sholat 20. Kunut subuh ada yang lakukan kunut, ada yang nggak kunut. Itu biasa. Tapi dalam hal ini ulama nggak beda pendapat. Semuanya sepakat tidak menerima perbedaan pendapat dalam masalah ini. Siapa yang berbeda pendapat, dia sesat. Tidak mungkin tidak. Seperti jamaah sekalian, kalau ada orang mengatakan sholat subuh itu hukumnya sunnah bukan wajib, maka kita dengan mudah bisa mengatakan pendapatnya salah. Nggak mungkin benar. Kenapa? Menyelisihi kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat, sholat 5 waktu wajib. Kalau ada orang yang berkata subuh sunnah nggak wajib, kita langsung bisa mengatakan dia pasti salah, nggak mungkin benar. Kenapa? Menyelisihi kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat nggak menerima perbedaan pendapat, yang berbeda pendapat dia pasti salah, bahkan kesalahannya bisa sampai pada tingkat kekufuran. Lihat hadis ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang percaya kepada dukun. Beliau bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Kalau yang percaya dukun saja kafir, bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Tentu dia lebih parah. Bahkan jemaah sekalian, dukun adalah makhluk yang paling kafir. Karena 2 sebab. Ada yang masih ingat? Kenapa para dukun dan tukang sihir itu kafir? Ada yang masih ingat gak? Ada 2 sebab. Mana nih? Terutama yang gak mencatat. Antum mencatat? Yang gak mencatat kan hafalannya kuat. Karena? Taib, 1. Dia sok tahu perkara gaib. Ini sebab yang pertama. Kenapa para dukun dan tukang sihir itu dikafirkan oleh syariat? Karena mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Padahal yang maha tahu perkara gaib hanya Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, selain antum. Karena sang dukun atau tukang sihir itu adalah hamba setan. Sebab setan gak mungkin bantu dia sebelum menjadi hambanya, sebelum menjadi budaknya. Dan dia gak mungkin bisa mempraktekkan sihir kalau gak dibantu setan. Gimana caranya coba? Dia mukul orang dari jarak jauh, dia menyakiti orang dari jarak jauh. Bagaimana caranya kalau gak dibantu oleh setan? Tapi setan tidak membantunya secara gratis. Dia harus menjadi budak setan dulu. Dia harus menuruti apapun yang dilakukan oleh setan. Oleh karena itu, dukun adalah makhluk yang paling kafir. Kenapa? Makin kafir makin sakti. Makin kafir makin sakti. Setan semakin senang untuk membantunya. Apapun kata setan, dia harus tunduk dan patuh. Maka dia akan menjadi makhluk yang paling kafir. Cuma ada setan-setan yang menipu manusia, yang kemudian memerintahkan manusia untuk melakukan amal soleh agar dibantu oleh setan-setan ini. Lalu manusia mengira itu adalah ilmu putih, padahal hakikatnya sama, itu sihir dan perdukunan. Akan tetapi supaya manusia itu tertipu,
Setan-setan ini seakan menyuruh dia melakukan amal soleh. Kamu baca ayat kursi setiap hari 40 kali, selama 40 hari nggak boleh putus. Seakan-akan yang dilakukan amal soleh. Lalu setelah itu dia punya ilmu kesaktian. Itulah yang mereka sebut ilmu putih. Dalam Islam itu tidak ada. Tidak ada dalam Islam yang disebut ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau, nggak ada. Semuanya sama. Itu adalah sihir dan perdukunan. Cuma yang mereka sebut ilmu putih itu mengandung tipuan. Di mana letak penipuannya? Minimalnya ada dua. Yang pertama, mereka mengira itu amal soleh, padahal bid'ah, mengada-ada dalam agama. Ayat kursinya benar, tapi dari mana dapat jumlah 40? Dari mana pula dapat jumlah 40 hari? Dari setan, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Berarti itu bukan amal baik karena tertolak. Jadi dia mengira sedang melakukan amal baik. Ini ketertipuannya yang pertama. Yang kedua, dan ini yang paling berbahaya, seringkali setan menyuruh mereka membaca zikir-zikir atau doa, kemudian disisipkan di situ nama setannya, sampai bahkan merubah ayat Al-Quran. Dalam ayat misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dititipkan, disisipkan di situ satu nama setan. Jadi dia bukan lagi minta kepada Allah, minta kepada setan, atau minta kepada Allah dan setan. Maka ini adalah syirik. Kalau yang pertama baru sampai pada bid'ah. Ayat kursinya bukan bid'ah tentunya, tapi cara membacanya bid'ah. Tapi yang kedua, ini sampai pada tingkat syirik. Dan bid'ahnya juga bisa sangat banyak jemaah sekalian. Seperti mereka menambah-nambahkan khasiat-khasiat ayat yang Nabi SAW nggak pernah ajarkan. Contoh, supaya terlihat ganteng, amalkan surat Yusuf. Itu dari mana? Karena Nabi Yusuf kan ganteng. Disuruh oleh setannya supaya terlihat ganteng, amalkan surat Yusuf. Subhanallah. Jadi seperti itu. Makin banyak bid'ahnya. Tapi mereka mengira ini amal soleh. Kenapa? Karena yang dibaca Al-Quran. Ditambah lagi, niat beramalnya salah. Baca surat Yusuf bukan untuk ibadah, tapi untuk apa tadi? Biar ganteng. Padahal wajahnya sudah nggak tertolong. Nah, jamaah sekalian, tapi katanya berhasil. Setelah diamalkan surat Yusuf, para wanita melihat dia jadi ganteng. Itulah namanya sihir. Aslinya kan nggak ganteng. Habis baca itu malah jadi ganteng. Itulah namanya sihir. Para wanita tersihir. Nah, inilah yang mereka sebut ilmu putih. Kenapa disebut ilmu putih? Karena kelihatan ya, ada amal-amal solehnya di situ. Padahal itu bukan amal soleh. Apakah itu bid'ah atau syirik? Maka itu bukan ajaran Islam. Dan tidak ada dalam ajaran Islam satupun yang disebut ilmu kesaktian, nggak ada. Itu bukan ajaran Islam. Dan kita sudah bahas ya perbedaan sihir dan karomah. Sudah kita bahas ya. Ada berapa perbedaan kemarin? Ada 8. Ada 8 perbedaan sihir dan karomah. Jadi yang mereka sebut ilmu kesaktian itu bukan karomah, itu adalah sihir. Ingat 8 perbedaan tersebut supaya kita bisa bedakan mana sihir, mana karomah. Baik. Jadi
Hadis ini dengan tegas Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang percaya dukun. Maka bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Yang percaya kepadanya saja menjadi kafir, apalagi dianya, tentu dia lebih kafir. Nah, jemaah sekalian, di sini dikatakan percaya kepada dukun, maka dia menjadi kafir. Oleh karena itu, hadis sebelumnya memang tidak tepat kalau ada kalimat mempercayai dukun. Karena hanya disebutkan sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia kafir, bukan hanya 40 hari nggak diterima, selama-lamanya. Sampai dia masuk Islam kembali. Bahkan semua sholat yang pernah dia lakukan sebelumnya terhapus. Bukan sekedar 40 hari. Para ulama di zaman kita sekarang juga menjelaskan. Nabi SAW berbicara tentang dua bentuk orang yang datang kepada dukun sesuai dengan kondisi zaman beliau. Orang itu kalau perlu ke dukun mesti mendatangi dukun. Tapi zaman kita sekarang nggak harus datang ke dukun, karena dukun juga sekarang sudah ada layanan online. Nggak perlu kita datang. Dia juga tampil di YouTube, di televisi. Maka hukumnya pun sama. Orang yang menonton acara dukun tapi nggak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Orang yang mengontak dukun di WhatsApp tapi dia nggak percaya dukun itu, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya, maka dia kafir. Jadi sama saja. Jadi bukan soal dia datang nggak datang, tapi pertama dia berinteraksi dengan dukun, yang kedua dia percaya dukun. Yang sekedar berinteraksi dengan dukun 40 hari 40 malam, yang percaya dukun maka dia kafir. Kecuali jemaah sekalian, ada bentuk yang ketiga, orang yang mendatangi dukun tapi dia tidak berdosa, bahkan sifatnya fardu kifayah. Dia datang untuk menasihati dukun itu atau membuktikan kebatilannya. Maka ini boleh, bahkan harus kalau kita punya ilmu. Datangi dukun itu, nasihati dia untuk bertobat kepada Allah, dan mungkin saja dia bertobat. Mungkin saja dia bertobat. Para tukang sihir Fir'aun, mereka bertobat. Padahal mereka termasuk manusia yang paling kafir di zaman itu. Tapi mereka bertobat. Para tukang sihir Fir'aun. Atau kita datang ke sana untuk membuktikan kebatilannya. Seperti pernah saya ceritakan, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau datang kepada dukun. Dukun yang buka praktek, layanannya adalah bisa connect dengan orang-orang yang sudah wafat. Jadi siapa yang mau ngobrol dengan orang tuanya yang sudah wafat, nah datang ke dukun ini. Jadi seperti itu dia ngakunya, bisa menghubungkan orang yang hidup dengan orang yang sudah wafat. Maka datanglah Syekh Al-Albani rahimahullah. Permintaan beliau apa? Saya mau ngobrol dengan Imam Bukhari. Kata si dukun, keperluannya apa? Ada hadis mau saya tanyakan. Dia melakukan ritualnya, memanggil ruhnya Imam Bukhari. Setelah itu, setelah sekian lama nggak muncul-muncul juga, lalu kata dukun itu, dan hakikat orang-orang yang kesurupan, kemudian mengaku orang yang sudah wafat, itu setan. Jadi nggak mungkin bisa menjawab kalau ditanya hadis. Ada kisah beliau satu lagi. Kali ini dukunnya yang diundang. Disediakan makan, dukunnya diundang, kelas si dukun. Sudah di depan hidangan, dukunnya protes sambil marah-marah. Apa-apaan ini, diundang kok cuma untuk makan nasi saja, nggak ada lauknya. Padahal setelah dibongkar lauknya ada di bawah. Orang pun tahu. Dia ngaku-ngaku tahu perkara gaib, bertanya kepada dukun,
tapi dia nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, orang yang datang kepada dukun dan mempercayainya, maka dia kafir. Yang ketiga, orang yang mendatangi dukun untuk menasihatinya atau membuktikan kepalsuannya. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur, yaitu meramal-ramal nasibnya, sial atau tidak, atau diramalkan untuknya oleh orang lain. Au takahana au tukuhina lahu. Bukan pula bagian dari kami orang yang melakukan perdukunan atau dipraktekkan perdukunan untuknya. Au sahara au suhira lahu. Bukan pula bagian dari kami orang yang melakukan sihir atau dilakukan praktek sihir untuknya, yaitu oleh orang lain. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad jayyid, juga At-Tabrani dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namun tanpa ucapannya waman ata kahinan dan seterusnya, barang siapa mendatangi dukun dan seterusnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ancaman keras dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan orang yang melakukan praktek sihir dan perdukunan bukan bagian dari kami, atau dia menggunakan jasa para dukun dan tukang sihir, dia bukan bagian dari kami. Kenapa? Karena itu adalah kekufuran, sehingga dia bukan bagian lagi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya, menegaskan orang yang mempercayai dukun maka dia kafir. Nah, sekarang jemaah sekalian, penjelasan makna arraf, tukang ramal atau dukun yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Syekh menyebutkan, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi adalah imam besar ahli tafsir, ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-arraf, yang dimaksud dengan al-arraf, tukang ramal, alladhi yadda'i ma'rifatal umur, adalah orang yang mengklaim dapat mengetahui berbagai macam perkara, yaitu perkara-perkara gaib atau perkara-perkara tersembunyi. Bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq, dengan menggunakan muqaddimat. Maksudnya muqaddimat di sini adalah semacam ritual-ritual yang dengannya dia dapat mengetahui di mana barang yang dicuri, wa makanid dhalah, atau tempat barang hilang, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Dan sampai hari ini masih ada para dukun diminta untuk mencari orang yang hilang misalkan. Antum mungkin ingat beberapa bulan lalu ya, ada dokter yang hilang tuh. Di mana? Di Sulawesi ya. Kata sang dukun masuk dalam batu dia. Ternyata orangnya di Makassar gitu. Jadi peristiwanya di Palu gitu. Motornya ada, barangnya ada, orangnya hilang. Kata para dukun, dia masuk dalam batu. Ternyata berapa bulan kemudian orangnya muncul, dia selama ini berada di Makassar. Ini kerjanya para dukun, sudah disebutkan para ulama sejak dulu, belum berubah. Tapi banyak orang terus tertipu. Subhanallah. Kebodohan para dukun tidak berubah dari dulu sampai hari ini.
Anehnya banyak orang yang percaya. Jadi siapa yang lebih bodoh tuh? Si dukun atau orang yang percaya kepadanya? Jadi orang yang suka dimintai tolong untuk mencari orang hilang atau barang hilang itu termasuk para dukun. Waqilahu al-kahin, dikatakan juga sama dengan al-kahin. Wal kahin huwa, dan juga dikatakan al-kahin, dukun itu adalah alladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib di masa depan. Ini diantara definisi al-kahin, dukun, yang disebut dalam hadis, yaitu orang yang sok tahu tentang perkara gaib seperti peristiwa-peristiwa masa depan, meramal-ramal. Termasuk anak indigo. Anak indigo itu adalah anak yang dipermainkan oleh setan. Tapi kalau dia sudah ngerti, maka dia bukan lagi anak indigo, dia dukun. Tapi karena dia masih kecil, tentu dia nggak berdosa. Dia nggak ngerti, dia belum balik. Tapi jangan kita malah mengatakan dia punya kelebihan. Ini anak yang sedang dipermainkan oleh sok tahu tentang hal-hal gaib di masa depan. Wakila juga dikatakan, alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Dukun itu adalah yang suka meramalkan atau menebak-nebak apa yang ada di dalam hati manusia. Sok tahu isi hati orang. Ini adalah ciri-ciri para dukun. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dan berkata Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Al-Arraf yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita terjemahkan sebagai tukang ramal adalah ismun lil kahin wal munajjim wal ramal wa nahwihim. Nama untuk dukun atau orang yang meramal dengan bintang, begitu pula yang meramal dengan batu-batuan dan yang semisal dengan mereka. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yaitu orang-orang yang berbicara tentang pengenalan perkara-perkara ini, maksudnya tentang hal-hal gaib dengan cara-cara ini, yaitu dengan ritual-ritual yang mereka lakukan atau keanehan-keanehan yang mereka buat-buat. Inilah jemaah sekalian penjelasan para ulama tentang ciri-ciri para dukun, yang intinya adalah satu, sok tahu perkara gaib. Maka ketika seseorang mempercayai para dukun itu tahu perkara gaib, ini adalah bentuk kesyirikan. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha tahu perkara gaib. Kemudian di bagian akhir Syekh menyebutkan, wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajad. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang satu kaum yang menulis abajad. Abajad itu huruf tapi dalam bentuk angka. Huruf tapi dalam bentuk angka. Dan mempelajari abajad sebenarnya hukum asalnya mubah. Tapi kalau digunakan untuk meramal, maka menjadi syirik. Wa yanzuruna fin nujum. Begitu pula orang-orang yang mempelajari perbintangan. Maksudnya meramal dengan bintang. Nanti akan kita pelajari khusus insyaallah bab tentang perbintangan. Perbintangan itu ada dua. Perbintangan untuk sekedar mengetahui arah dan waktu, maka boleh. Ini sering diistilahkan dengan astronomi. Tapi perbintangan untuk mengetahui nasib orang, maka itu sihir, yang disebut astrologi. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang menulis dengan abajad dan meramal dengan bintang, yang menulis dengan abajad juga untuk meramal, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang mereka, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan itu masih memiliki bagian di sisi Allah. Maksudnya mereka tidak ada harapan untuk masuk surga kalau sampai mati nggak bertobat, karena yang mereka lakukan itu adalah dosa syirik. Walhamdulillah jemaah sekalian,